Apa dasarmu mengambil kitabnya Yahudi? Weh pendeta, apa dasarmu menggunakan kitabnya Yahudi? Apa dasarmu? Apa dasarmu? Begitulah kalau manusia bermulut lancang dan tidak tahu malu diberi mikrofon untuk berbicara, maka ucapannya akan terdengar menjijikkan dan memuakkan. Apa dasarnya yang bersangkutan mengomentari kitab suci Yahudi yang ada di Alkitab? Apakah dia pemilik kitab suci Yahudi tersebut? Atau dia memiliki otoritas, atau setidaknya katakanlah memegang lisensi atas kitab suci Yahudi tersebut? Teman-teman Kristen tentu sangat tahu jawabannya. Ketika menyerang iman Kristen, dia seolah-olah membela kitab suci Yahudi, tetapi yang sebenarnya dia sangat membencinya. Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar orang itu mengolok-olok kitab suci Yahudi terkait tiang-tiang langit. Jadi, ya, bermuka dua seolah-olah membela, padahal sebenarnya membenci. Untuk manusia jenis itu, apa cocok sebutan untuknya? Terkait kitab suci Yahudi yang ada di Alkitab, orang Kristen mengambil kitab suci Yahudi tersebut, menempatkannya pada tempat yang mulia dan diakui, diterima sebagai kitab suci orang Kristen sepenuhnya. Jadi kitab suci orang Yahudi tersebut ditempatkan sebagaimana orang Yahudi menempatkan kitab sucinya dalam dunia rohani mereka, ya, dalam kehidupan keagamaan mereka. Demikian pula orang Kristen menempatkan kitab suci orang Yahudi tersebut dalam Alkitab mereka. Nah, itu sebabnya barangkali tidak pernah ada kedengaran orang Yahudi memperkarakan atau mempersengketakan kitab suci orang-orang Kristen di seluruh dunia. Tapi kalau tadi misalnya orang Kristen, ya, mencomot-comot nama nabi-nabinya orang Yahudi dari kitab suci mereka, lalu membajak kisah-kisah yang ada dalam kitab suci orang Yahudi tersebut, lalu menuliskan ulang, tetapi tidak sesuai dengan isi kitab suci orang Yahudi tersebut. Nah, kalau itu baru cocok disebut maling, ya, orang yang tidak tahu diri, membajak kitab suci orang lain dan merubah-rubahnya tanpa izin. Apakah orang Kristen seperti itu? Apakah isi Alkitab seperti itu? Tidak. Di Alkitab, kitab suci orang Yahudi ditempatkan sebagaimana adanya. Itu ya. Jadi teman-teman Kristen harus tahu, ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermulut lancang, yang tidak memiliki wewenang sama sekali, tidak punya dasar untuk mengomentari Alkitab maupun kitab suci orang Yahudi, karena dia jelas bukan bagian dari itu.